Halo, selamat siang. Kembali lagi kami akan melanjutkan unit 4, yaitu estimasi untuk biaya, yaitu Project Cost Management, dengan judul estimasi biaya perangkat lunak menggunakan metode use case point atau studi kasus PT PLN Persero area Malang. Abstrak: ada beberapa masalah yang ditemui oleh perusahaan terkait pengerjaan proyek. Masalah tersebut mengenai triple constraint pada proyek, yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup proyek. Perhitungan estimasi waktu yang belum terstandar dengan baik membuat beban biaya proyek menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Penggunaan metode ilmiah yaitu use case point atau UCP dapat dijadikan salah satu standarisasi perhitungan estimasi waktu sebuah proyek. Hal tersebut merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini dengan objek penelitian sistem konstruksi tiang pada PT PLN Persero area Malang. Pencakwalan yang termasuk dari constraint waktu merupakan hal yang penting untuk disusun. Oleh karena itu, pada penelitian ini penjadwalan memanfaatkan Gantt chart dengan mengacu kepada work breakdown struktur atau WBS. Pada penelitian ini, kali ini yang menggunakan metode UCP menghasilkan estimasi waktu yaitu 411,04 jam, serta estimasi biaya yaitu 20.383.062,50. Landasan kepustakaan. Use case point UCP. UCP merupakan metode estimasi usaha yang dibutuhkan pada proyek perangkat lunak berdasarkan tiap poin use case yang disusun pada perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dan selanjutnya, Unadjusted Use Case Point atau UUCP. Berdasarkan nilai dari UUCP didapat melalui perhitungan menjumlahkan besaran nilai dari variabel Unadjusted Actor Weight atau UAW dengan besaran variabel Unadjusted Use Case Weight atau UUCW. UAW diperoleh melalui perhitungan klasifikasi jumlah aktor yang terlibat pada sistem dari setiap pengkategorian yang nantinya akan dikalikan dengan masing-masing bobot yang ada. Akan ada 3 kategori klasifikasi, yaitu pertama, aktor berkategori simple, yaitu aktor yang akan berinteraksi dengan sistem melalui cara API seperti command prompt. Sedangkan kedua yaitu berkategori average, yang berinteraksi dengan sistem dengan cara kerja protokol yaitu HTTP serta FTP. Dan pada klasifikasi aktor ketiga, kompleks, akan berinteraksi dengan sistem pada cara halaman web atau GUI. Selanjutnya akan dibaca kawan saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Di sini ada estimasi biaya. Effort yang sudah didapat nilainya dari tahap sebelumnya selanjutnya dibagi menjadi 2. Aktivitas yang akan dilakukan pada kegiatan pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari aktivitas software development serta aktivitas ongoing activity yang meliputi kegiatan analisis kebutuhan pengguna untuk sistem yang dikembangkan seperti peminatan yang harus dipenuhi dan spesifikasi yang dibutuhkan, desain yang diperlukan, implementasi, serta pengujian integrasi dan pengujian penerimaan sistem yang sudah dikembangkan. Sedangkan pada aktivitas ongoing activity akan berisi kegiatan-kegiatan yang terdiri dari manajemen proyek, pengolahan konfigurasi pada sistem, dokumentasi proyek pengembangan, bagaimana sistem tersebut memiliki kualitas dan dapat diterima dengan baik, lalu evaluasi terhadap sistem yang diperlukan dan pengujian sistem tersebut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Heru Purnomo pada bagian perencanaan di PLN area Malang selaku manajer proyek dan bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai terhadap pengembangan dan kebutuhan fungsional sistem informasi konstruksi tiang yang dikembangkan oleh PT PLN Persero.
area Malang, dan diperoleh data wawancara yang sudah dilakukan tersebut dijadikan untuk membuat use case diagram seperti pada gambar 1 di bawah ini. Dan informasi yang terkait pengembangan perangkat lunak sistem informasi konstruksi tiang yang akan dilakukan pada acuan berdasarkan metode use case point. Use case diagram adalah salah satu diagram pada pemodelan UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan antara sistem eksternal dan user dengan langkah yang telah ditentukan. Use case diagram diperoleh dan use case story. Use case story adalah deskripsi sederhana dan singkat dari fitur yang direncanakan dari perspektif orang menginginkan fitur baru. Biasanya penggunaan atau customer dari perangkat lunak. Selanjutnya, di sini ada tabel perhitungan dari total biaya. Total biaya dari software development. Subtotal dari biaya software development berkisar 20.383.62.000. Kemudian penutup penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proyek pengembangan sistem informasi konstruksi tiang PT PLN Persero area Malang menghasilkan nilai estimasi waktu selama 411,04 jam atau 2,5 bulan. Pada lokasi aktual atau waste time made yang dilakukan perusahaan mendapatkan nilai 640 jam atau 4 bulan. Sehingga didapatkan nilai selisih estimasi waktu selama 228,96 jam atau 1,5 bulan. Sedangkan hasil estimasi yang dihitung menghasilkan nilai estimasi biaya total sebesar 20.383.62.000. Pada alokasi aktual estimate yang dilakukan perusahaan mendapatkan biaya total sebesar 27.324.500.000 sehingga didapatkan nilai selisih estimasi biaya total sebesar 6.941. Hasil estimasi tersebut didapat dikarenakan berbagai parameter yang berbeda seperti perbedaan alokasi sumber daya antara kondisi aktual dengan penerapan dari metode UCP ini. Hal tersebut terjadi karena pada penerapannya tidak mencakup mengenai pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Kemudian perbedaan standar gaji yang digunakan peneliti dan standar gaji yang digunakan perusahaan yang otomatis berdampak pada hasil estimasi biaya. Work breakdown struktur terdiri atas 4 level tahapan pengembangan, yaitu 4 tingkat level yang berbeda. Berikut merupakan penjelasan dari WBS tersebut. Level 1 merupakan nama dari proyek, yaitu sistem informasi konstruksi tiang. Level 2 merupakan beberapa aktivitas berupa tahapan dalam project life cycle. Terdapat 3 aktivitas berbeda, yaitu define project goal, plan project, dan execute project plan. Kemudian pada tingkat level ketiga terdapat beberapa macam aktivitas yang berupa penjabaran dari aktivitas pertama, execute project plan, yang di dalamnya terdapat 2 fase, yaitu software development phase dan ongoing life cycle activity, dengan mengacu pada Saleh 2011. Tingkat level keempat berupa aktivitas yang terdiri dari 12 aktivitas, yaitu requirement, specification, design, implementation, acceptance, dan development project management, configuration management, documentation, training and support, integration testing, quality assurance, dan evaluation and testing. Penelitian mendapatkan beberapa saran untuk nanti dilakukan perbaikan pada penelitian yang akan datang. Penelitian ini studi kasus hanya menggunakan satu sistem yang dikembangkan dengan
pengembangan berupa website. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan ada perbandingan beberapa studi kasus yang digunakan supaya nanti dapat membandingkan pengembangan satu sistem dengan sistem lainnya. Peneliti ini hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode use case point. Untuk kedepannya bisa dilakukan menggunakan metode lain yang memiliki variasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan atribut parameter yang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti besaran dari Stafford serta Wheatland dari distribusi usaha yang dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru dan yang akan datang. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih.